Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika kita. Hari ini kita akan membahas materi baru yang berjudul alat optik. Oke, siapkan bukunya. Ada yang masih ingat? Di SMP kita sudah mempelajari tentang alat-alat optik. Apa itu alat optik? Judul kita hari ini adalah alat optik. Ada yang masih ingat pengertian alat optik? Oke, alat optik itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu benda yang di luar kemampuan mata. Walaupun seperti itu, mata tetap termasuk salah satu contoh dari alat optik. Masih ingat apa-apa aja contoh alat optik? Alat optik itu yang pertama yang pastinya jenisnya yang pertama contohnya adalah mata. Dan apa? Kalau misalnya mata kita sudah rusak, maka untuk membantu mata ini melihat, maka kita membutuhkan yang namanya kacamata. Oke, kemudian yang kedua ada apa? Mikroskop. Oke, masih ingat mikroskop? Mikroskop itu biasanya kita mengamati benda-benda yang kecil. Nah, dan sering juga kita biasanya menggunakan, kalau kamu praktikum biologi, sering kamu sudah tahu menggunakan yang namanya mikroskop. Kemudian yang ketiga ada lup, atau untuk membesar atau kaca pembesar. Biasanya orang yang udah tua atau kakek-kakek biasanya kalau misalnya ingin baca biar lebih jelas, selain menggunakan kacamata, dia juga bisa menggunakan lup atau kaca pembesar. Dan yang terakhir, alat optik yang akan kita pelajari adalah teropong. Teropong itu biasanya kita ingin melihat benda-benda yang jauh di luar angkasa, yang mata kita tidak bisa mencapainya, makanya kita menggunakan yang namanya teropong. Baiklah, sekarang kita akan membahas alat optik yang pertama, yaitu mata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan mata yang lengkap kepada kita. Sepasang mata yang bisa kita melihat, yang dengannya juga kita gunakan untuk belajar dan mencari ibadah yang begitu luar biasa, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Oke, kita perhatikan. Mata yang normal itu memiliki jarak penglihatan yang jelas pada daerah yang dibatasi 2 titik. Jadi mata kita itu kalau misalnya kita ingin melihat, yang paling jelas itu berada di antara 2 titik. Jadi 2 titik itu yang pertama dikatakan dengan titik dekat atau paktum proximum, yang disingkat dengan PP. Nah, PP itu artinya titik dekat mata. Berapa titik dekat mata normal? Yaitu 25 cm. Makanya kalau mata kita normal, ketika kita membaca, jarak yang minimumnya kita dengan buku itu paling jaraknya yang terdekatnya harus berapa? Harus 25 cm. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah titik jauh, atau yang dikatakan dengan paktum remotum, atau kita singkat dengan PR. PR itu kalau mata kita masih normal, dia titik jauhnya adalah tak terhingga. Jadi titik jauhnya tak terhingga, berarti kita nggak bisa menghitung, kita nggak bisa memastikan mata normal orang itu bisa melihat benda jauh. Misalnya kalau contohnya Ustazah, mungkin benda yang di depan Ustazah, 3 meter di depan Ustazah ada tulisan, mungkin saja Ustazah masih bisa baca. Atau mungkin 2 meter di depan saya masih bisa jelas membacanya. Makanya dikatakan kalau mata normal itu titik jauhnya tidak terhingga. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa jarak terjauh apabila mata seseorang itu masih normal. Oke, ciri-ciri mata normal itu yang pertama, titik dekatnya tadi berapa? Ada 25 cm. Dan berakomodasi maksimum. Dan yang kedua, titik jauhnya tak terhingga, matanya tidak berakomodasi. Dan yang terakhir dari mata normal itu adalah bayangan yang kita lihat ketika nyampai di mata kita jatuhnya tepat di retina. Jadi apabila nanti bayangan yang jatuh di mata kita tidak pas lagi di retina, bisa di depan atau di belakang retina, berarti mata kita sudah bermasalah. Berarti kita mengalami yang namanya cacat mata. Kalau sudah mengalami cacat mata, maka kita membutuhkan yang namanya kacamata. Oke, kita lanjutkan.
Cacat mata. Oke, tadi kan seperti yang sudah Ustazah sampaikan, apabila mata kita tidak bisa lagi melihat dengan normal, maka kita harus membutuhkan alat bantu, yaitu yang namanya kacamata. Tapi sebelum itu kita harus mempelajari dulu apa-apa aja jenis dari cacat mata itu. Yang pertama yaitu rabun jauh atau sering kita sebut dengan istilah miopi. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, titik dekatnya lebih kecil daripada 25 cm. Kalau mata normal tadi, titik dekatnya pas di 25 cm. Jadi kalau miopi dia lebih kecil daripada 25 cm dan titik jauhnya lebih kecil daripada tak terhingga. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, bayangan yang jatuh di mata orang yang sudah terkena miopi adalah di depan retina. Kalau tadi mata normal, dia jatuhnya tepat di retina. Kemudian yang ketiga, cacat mata miopi atau rabun jauh dibantu dengan kacamata berlensa negatif. Lensa negatif ini atau disebut dengan lensa cekung. Makanya, kalau misalnya ketika kita beli kacamata atau kamu sama teman-teman kamu yang sudah terkena miopi, kamu mengatakan apa? Kamu minus berapa kacamatanya? Kenapa dikatakan minus? Karena dibantu dengan lensa cekung. Jadi lensa cekung itu adalah lensa negatif. Makanya kamu sering menanyakan ke teman kamu pakai minus berapa? Padahal sebenarnya maksud dari minus berapa itu adalah lensa cekung. Dan minusnya itu nanti adalah kekuatan lensanya. Oke, kita perhatikan cara menghitung. Misalnya, kok bisa saya memakai kacamata minus 5, kacamata minus 3, atau kacamata minus 2? Cara menghitungnya yaitu sebenarnya minus itu tadi adalah kekuatan kacamata. Yang satuannya sebenarnya adalah dioptri. Oke, gimana mencarinya? P sama dengan 100 dibagi dengan min R. Jadi kekuatan kacamata pada rabun jauh mencarinya adalah 100 dibagi dengan jarak terjauh yang dapat dilihat oleh rabun miopi atau cacat mata miopi. Dan jarak fokusnya itu adalah sama dengan min dari jarak terjauh oleh mata. Oke, setelah ini kita akan melihat contoh soalnya. Dari contoh soal yang pertama, kita perhatikan di situ yang diketahui adalah titik jauh dari seorang yang terkena cacat miopi atau rabun jauh. Titik terjauh dia cuma 40 cm. Pertanyaannya di situ, berapa kekuatan lensa atau berapa dioptrikah lensa yang digunakan agar seseorang tersebut dapat melihat dengan jelas? Berapa sih kekuatan kacamata yang dibutuhkannya? Maka tadi mencari kekuatan lensanya atau P-nya, rumusnya adalah 100 dibagi dengan min PR. Min PR ini tadi adalah min jarak terjauhnya. Berarti 100 dibagi dengan min 40. 100 dibagi min 40 hasilnya adalah min 2,5 dioptri. Maka kalau misalnya seseorang dia titik terjauhnya cuman bisa melihat 40 cm yang di depannya, maka agar bisa melihat benda yang jauh dengan jelas, maka dia membutuhkan kacamata dengan kekuatan lensanya min 2,5 dioptri. Atau yang sering kamu sebut minus berapa? Minus 2,5. Artinya min 2,5 dioptri. Cacat mata yang kedua yaitu rabun dekat atau sering kita sebut dengan hipermetropi. Oke, cacat mata yang kedua hipermetropi ini atau rabun dekat memiliki ciri-ciri yang pertama, PP-nya atau titik dekatnya lebih besar daripada 25 cm dan titik jauhnya sama dengan tak terhingga. Yang kedua, bayangan yang jatuh di mata itu berada di belakang retina. Kalau tadi miopi di belakang retina. Kemudian kalau hipermetropi, kalau miopi tadi di depan retina, kalau hipermetropi di belakang retina. Kalau mata normal tepat di retina. Dan yang terakhir, dibantu dengan kacamata berlensa positif atau berlensa cembung. Kalau tadi miopi dengan lensa negatif atau lensa cekung. Agar kita mengetahui seberapa kekuatan lensanya atau berapa dioptri kekuatan lensa pada rabun dekat,
menghitungnya adalah 4 dikurang 100 dibagi dengan PP, atau 100 dibagi dengan titik dekatnya. Maka jarak fokusnya pada cacat mata hipermetropi adalah 100 dibagi dengan P. Oke, P-nya ini adalah kekuatan lensanya, satuannya sama. P itu tadi kekuatan lensa sama, satuannya yaitu dioptri, dan PP-nya adalah apa? Titik dekat mata, satuannya adalah sentimeter. Di sini nanti titik dekat mata. Selanjutnya contoh soal untuk rabun dekat atau hipermetropi. Dari contoh soal itu yang kita ketahui adalah titik dekat kakek tersebut adalah 40 cm. Jadi kakek itu hanya bisa melihat bendanya, titik dekatnya adalah 40 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapa kekuatan lensanya. Maka mencarinya adalah P sama dengan 4 dikurang 100 per PP. 4 dikurang 100, PP-nya tadi 40. 4 dikurang 100 dibagi 40 adalah 2,5. Maka P-nya sama dengan 4 dikurang 2,5, hasilnya adalah 1,5. Karena di situ soalnya pilihan ganda, maka di situ pilihannya bukan dalam bentuk pecahan desimal, tapi dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 1,5 artinya sama dengan 3/2. Maka jawabannya 3/2 dioptri. Kalau di pilihannya berarti adalah yang A. Dan untuk cacat mata yang ketiga yaitu rabun tua atau cacat mata tua yang sering kita sebut dengan istilah presbiopi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu titik dekatnya lebih besar daripada 25 cm dan titik jauhnya lebih besar daripada tak terhingga. Kemudian yang kedua, bayangannya jatuh di belakang retina. Kenapa dia jatuh di belakang retina? Karena kekuatan atau daya akomodasi dari mata sudah berkurang, faktor usia ya. Kemudian yang terakhir, agar bisa melihat dengan normal, rabun tua atau presbiopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa bifokal atau berlensa rangkap. Artinya terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung. Demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Kalau misalnya kamu ada yang masih kurang paham tentang alat optik ini, silahkan kamu tanyakan, kita buka diskusi di classroom. Dan untuk tugas kamu akan Ustazah share nanti di classroom juga agar kamu selesaikan. Ustazah harap bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, mulai dari tugas yang pertama sampai tugas nanti yang terakhir ini, tolong dikumpulkan. Tugasmu adalah tanggung jawab kamu. Kamu harus tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini. Jangan lupa tetap semangat, diulang-ulang pelajarannya. Nah, tadi bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.